Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Kencana Putra akan mempresentasikan kepabeanan dan cukai, pengertian, sejarah, kebijakan, tugas, dan fungsi. Pengertian: bea cukai bisa diartikan sebagai pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada barang yang diekspor maupun diimpor, serta barang yang memiliki karakteristik yang khusus. Sementara itu, lembaga yang mengatur bea cukai disebut dengan kepabeanan. Kepabeanan ini memiliki fungsi untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar dari daerah pabean serta melakukan pungutan bea. Lembaga bea cukai ini merupakan salah satu lembaga yang pasti ada dalam setiap negara, termasuk negara Indonesia. Selain itu, bea cukai bisa dikatakan sebagai suatu institusi konvensional seperti pengadilan, kepolisian, dan militer. Institusi inilah yang sudah pasti ada sejak negara berdiri. Sejarah. Sebelum 1946, pada masa Hindia Belanda, petugas bea cukai disebut douane. Nama resmi lembaga tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (IUNA), yang berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Kemudian pada tahun 1946, setelah Indonesia merdeka, lembaga ini kembali dibuat pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Oktober ini terkadang disebut juga sebagai hari lahir Bea Cukai. Lalu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1948, lembaga ini mengalami sebuah pergantian nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948 hingga 1965. Kemudian setelah tahun 1965, lembaga ini mengalami kembali perubahan nama dan bertahan hingga saat ini, yang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan: bidang ekspor, bidang cukai. Bidang ekspor dilandasi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan pada nomor 55 tahun 2008 tentang dikenakan adanya bea keluar terhadap barang ekspor. Kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada nomor 145 PMK 04 2007 JO PMK nomor 148 PK 04 2011 JO PMK nomor 145 PMK 04 2014 tentang ketentuan kepabeanan dan tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada nomor 214 PMK 04 2008 JO PMK nomor 146 PK 04 2014 JO PMK nomor 86 PMK 04 2016 tentang adanya pemungutan bea keluar. Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada nomor 224 PMK 04 2015 tentang pengawasan terhadap barang impor atau ekspor barang yang larangan dan atau pembatasan. Kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada nomor 13 PMK 010 2017 tentang penetapan terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kemudian peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan pada nomor Per 32 BC 2014 JO Per 29 BC 2016 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Kemudian peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan pada nomor P41 BC 2008 JOP 07 BC 2009 JO Per 18 BC 2012 JO Per 34 BC 2016 tentang adanya pemberitahuan pabean ekspor. Kemudian bidang cukai, Undang-Undang Republik Indonesia yang ditetapkan pada nomor 11 tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan tersebut. Kemudian peraturan Menteri Keuangan PMK yang ditetapkan pada nomor 62 PMK 011 2010 tentang tarif cukai produk alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung alkohol. Kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada nomor 181 PMK 011 2009 tentang tarif cukai hasil barang tembakau. Kemudian peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan pada nomor P43 BC 2009 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil barang tembakau. Kemudian
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan pada nomor P22 BC 2010 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol. Tugas pokok. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini bertanggung jawab dan berada di bawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk menyelenggarakan suatu rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan melakukan sebuah optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi. Lembaga ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara. Berikut ini adalah fungsi utama yang dikutip dari laman Ditjen Bea Cukai. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penerapan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, sehingga dengan memperlancar logistik, pengiriman ekspor dan impor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan salah satu sistem manajemen risiko yang handal. Ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional yang melalui pengawasan serta melakukan pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang bisa berdampak negatif dan berbahaya yang dibatasi oleh regulasi dari lembaga ini. Keempat, melakukan pengawasan kegiatan impor ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya sangatlah efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta adanya penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Kelima, membatasi, mengawasi, atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu dapat mempunyai sifat dan karakteristik yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan segala keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang dapat memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Keenam, mengoptimalisasi sebuah penerimaan dari negara dalam bentuk biaya masuk, biaya keluar, dan cukai guna untuk menunjang pembangunan nasional. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.